Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Lestari dengan NIM 532410001. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang analisis wacana kritis menurut Van Dijk, sebuah teori dan implementasi. Implementasi analisis wacana kritis Van Dijk dalam wacana bertema sertifikasi guru dalam buku Dewi Ratnaningsih 2019 halaman 50 sampai 54. Baik, langsung saja kita masuk ke slide penjelasan berikut. Nah, apa itu analisis wacana kritis menurut Van Dijk dalam sebuah teori dan implementasi? Nah, jadi analisis wacana kritis merupakan pendekatan yang mempelajari teks tidak hanya sebagai struktur linguistik, tetapi juga sebagai praktik sosial yang terkait erat dengan konteks kekuasaan ideologi dan ketidaksetaraan sosial. Nah, jadi salah satu tokoh terkemuka dalam kajian ini adalah Van Dijk. Nah, menurut Van Dijk, analisis wacana kritis merupanya mengungkapkan bagaimana bahasa digunakan untuk mempertahankan, mereproduksi, atau menantang kekuasaan dalam masyarakat. Dan selanjutnya, Van Dijk menekankan pentingnya memperhatikan 3 definisi utama dalam menganalisis wacana: teks, koneksi sosial, dan konteks sosial. Dimensi teks berfokus pada struktur linguistik seperti tata bahasa, kosakata, gaya, dan retorika. Sementara itu, koneksi sosial menjembatani antara teks dan masyarakat melalui aksema konektif yang diinternalisasi pembicaraan atau penulis, termasuk pengetahuan, kepercayaan, serta ideologi. Terakhir, konteks sosial mengacu pada situasi sosial, realisasi kekuasaan, dan struktur sosial yang melingkupi produksi serta penerimaan wacana. Nah, jadi dalam praktiknya, Van Dijk sering menggunakan analisis terhadap berita media massa untuk menunjukkan bagaimana teks dapat digunakan sebagai alat hegemoni. Misalnya dalam pemberitaan konflik atau imigrasi, media seringkali secara implisit menonjolkan citra negatif kelompok tertentu melalui pihak, kata, struktur kalimat, atau penekanan informasi. Analisis semacam ini memperhatikan bagaimana dapat mempengaruhi pembaca atau pendengar secara tidak langsung, membangun opini publik, dan memperkuatkan stereotip. Nah, implementasi teori Van Dijk dalam konteks pendidik, khususnya pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran kritis siswa terhadap teks yang mereka baca atau dengar. Dengan menggunakan analisis wacana kritis, guru dapat membantu siswa mengidentifikasi biasa ideologi tersembunyi serta relasi kekuasaan dalam teks. Nah, jadi hal ini selarasa dengan tujuan pendidik abad ke-21 yang menekankan kemampuan berpikir kritis dan literasi media. Secara keseluruhan, analisis wacana kritis menurut Van Dijk tidak hanya membantu mengurangi makna eksplisit dalam teks, tetapi juga menyingkap struktur kuasa dan ideologi yang bekerja di balik wacana. Nah, dengan demikian analisis ini berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih sadar dan kritis terhadap berbagai bentuk informasi yang diterima sehari-hari. Nah, masuk poin ke pembahasan umum. Nah, jadi analisis wacana kritis menurut Teun Van Dijk berdasarkan buku Dewi Ratnaningsih 2019. Analisis wacana kritis, sebuah teori dan implementasi. Nah, yang pertama, pengertian analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis adalah pendekatan analisis bahasa yang tidak hanya mengaji struktur bahasa tetapi juga hubungan kekuasaan ideologi dan dominasi dalam teks. Menurut Van Dijk,
wacana tidak netral. Bahasa digunakan sebagai alat untuk membentuk realitas sosial dan seringkali untuk mempertahankan struktur kekuasaan tertentu. Yang kedua, ada pandangan Theun van Dijk. Van Dijk melihat wacana sebagai praktik sosial yang melibatkan 3 definisi utama. Yang pertama itu ada struktur teks, struktur mikro, menganalisis pilihan kata, kalimat, kohensif gaya bahasa, dan retorika. Kedua itu tujuan, melihat bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan kekuasaan atau menutupi maksud tertentu. Yang B, kognisi sosial, struktur meso, fokus pada proses berpikir, berversi, dan representasi sosial dalam pikiran individu atau kelompok. Nah, juga menganalisis bagaimana pengetahuan, sikap atau ideologi dibentuk oleh media, pemerintah, atau institusi. Yang C ada konteks sosial, struktur Marko, melihat bagaimana wacana berkaitan dengan struktur sosial, institusi, dan kekuasaan. Contohnya, bagaimana pemerintah menggunakan wacana untuk melanggengkan kebijakan tertentu. Yang ketiga ada tujuan, AWK menurut Van Dijk, mengungkapkan ideologi tersembunyi dalam wacana, membongkar dominasi dan ketidakadilan sosial yang dilanggengkan melalui bahasa, memberikan kesadaran kritis bagi pembaca atau pendengar untuk tidak mudah menerima teks secara mentah. Nah, yang keempatnya ada implementasi dalam wacana, studi menurut buku Dewi Ratnaningsih. Dalam bukunya, Dewi Ratnaningsih 2019 menggunakan teori Van Dijk untuk menganalisis wacana stratifikasi guru. Nah, contohnya penerapannya, teks naratif pengalaman guru, stratifikasi dianalisis dari sisi yang pertama, struktur teks, bagaimana bahasa membentuk citra guru terstratifikasi sebagai profesional. Kedua, kognisi sosial, bagaimana guru dan masyarakat memahami nilai profesi dibandingkan pekerjaan. Yang ketiga, konteks sosial, bagaimana negara memproduksi kebijakan stratifikasi dan menilai kinerja guru. Nah, di sini ada hasil wacana stratifikasi bukan hanya administratif tetapi menyampaikan ideologi, profesionalisme, penghargaan simbolik, dan kontestasi sosial antara guru. Dan juga menunjukkan adanya ketimpang pemahaman dan kecemburuan sosial terhadap guru tersertifikasi. Nah, dapat kita simpulkan dari pembahasan umum yang sudah kita jelaskan. Yang pertama itu, Van Dijk mengajarkan kita membaca teks secara kritis, tidak hanya permukaannya. Yang kedua itu, Dewi Ratnaningsih mengimplementasikan teori ini untuk mengkritis kebijakan pendidik, khususnya stratifikasi guru, yang dalam praktiknya mencerminkan ideologi, dominasi, dan konflik sosial. Yang ketiga, analisis wacana kritis menjadi alat penting untuk membongkar struktur sosial dalam bahasa termasuk dalam wacana pendidik di Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk ke poin pembahasan inti, yaitu menganalisis wacana kritis menurut Van Dijk, sebuah teori dan implementasi antara wacana kritis dan Van Dijk dalam wacana bertema stratifikasi guru menurut buku Dewi Ratnaningsih 2019 halaman 50-54. Nah, siapa Theun van Dijk? Nah, dapat kita ketahui Theun van Dijk adalah seorang linguistik dan sarjana terkemuka asal Belanda yang lahir pada tahun 1943. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam bidang analisis wacana dan analisis wacana kritis. Van Dijk banyak meneliti hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi. Salah satu kontribusi pentingnya
adalah mengembangkan model analisis wacana kritis yang menekankan 3 definisi utama: teks, koneksi sosial, dan konteks sosial. Selain menulis banyak buku dan artikel ilmiah, Van Dijk juga mendirikan jurnal internasional seperti Disclosure dan Society yang menjadikan rujukan penting dalam studi wacana kritis. Melalui karya-karyanya, Van Dijk mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap cara bahasa digunakan untuk mendominasi, mempengaruhi opini, dan mempertahankan ketidakadilan sosial. Dalam buku Dewi Ratnaningsi 2019 halaman 50-54, implementasi analisis wacana kritis, Van Dijk dalam wacana bertema stratifikasi guru, halaman 50. Aspek yang akan dibahas meliputi aspek teks, konteks, dan koneksi sosial. Kajian dalam aspek teks terdiri atas tema, skema, latar, detail, maksud, nominalisasi, koherensi, kohensif, kondisional, kohensif, pembeda, pengingkaran bentuk kalimat, kata ganti, leksikon, paragraf, garis, dan metafora. Selanjutnya, memperdayakan konteks-konteks dalam analisis wacana kritis diartikan sebagai latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Terakhir, menganalisis bagaimana suatu teks diproduksi. Kognisi sosial dalam analisis wacana kritis diartikan sebagai hubungan lebih jauh terkait struktur sosial dan pengetahuan yang berkembang di masyarakat. Perhatikan wacana bertema stratifikasi di bawah ini. Halaman 51-54. Wacana 1A. Stratifikasi guru, prosedur rumit namun dianggap dan dipahami mudah. Penulis Blasius mengangkat sumber Komponsiana.com. Antara tahun 2007 sampai 2010, ketika penilaian stratifikasi guru bukan melalui jalur uji kompetisi guru seperti sekarang, proses stratifikasi telah melalui serangkaian prosedural yang cukup rumit, melalui serangkai tahap demi tahap, melalui dari pengiriman nama-nama calon, pengumpulan portofolio, penilaian oleh tim asesor Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten hingga tim asesor LPMP. Melaluilah proses stratifikasi itu, penilaian demi penilaian terhadap portofolio guru menghasilkan penentuan lulus atau tidak lulus yang bersumber pada penyampaian nilai berdasarkan penilaian portofolio yang dikumpulkan guru, yang selanjutnya diikuti oleh tahapan penilaian oleh tim asesor LPMP NTT. Dalam hal ini tim penyelenggaraan stratifikasi rayon NTT. Maka beruntunglah bagi guru yang langsung lulus dalam portofolio itu, sebagai mereka tidak perlu mengikuti pendidikan profesi selama 8 hari di LPMP proporsi oleh Universitas Penyelenggaraan Stratifikasi Rayon. Jadi makna atau paragraf di atas yaitu periode 2007 sampai 2010 proses stratifikasi guru di Indonesia dilakukan melalui jalur portofolio, bukan melalui uji kompetensi guru seperti sekarang. Proses tersebut sangat rumit dan panjang, melibatkan berbagai tahap, melalui dari pengiriman nama calon guru, pengumpulan portofolio sebagai bukti kompetensi, penilaian oleh tim asesor tingkat kabupaten, hingga penilaian oleh tim asesor provinsi LPMP. Hasil penilaian portofolio menentukan apakah guru lulus atau tidak lulus. Jika lulus langsung, guru tidak perlu mengikuti pendidikan profesi tambahan selama 8 hari di LPMP
provinsi. Dengan kata lain bahwa sertifikasi guru dulu menekankan kelengkapan dan kualitas portofolio sebagai penentuan kelulusan, dan guru yang berhasil lolos tahap harus mengikuti tahap tambahan dianggap lebih beruntung dan kompeten. Sedangkan bagi yang belum lulus ialah kelompok guru yang mengantongi nilai di bawah batas minimum untuk lulus. Kelompok guru yang nilai portofolionya tidak mencapai syarat kelulusan harus mengikuti pendidik profesi yang lamanya 8 hari penuh di LPMP provinsi. Pendidikan profesi diselenggarakan oleh tim asesor Universitas Penyelenggaraan Sertifikasi Rayon. Jadi makna atau paragraf di atas yaitu konsekuensi bagi guru yang tidak lulus sertifikasi melalui jalur portofolio. Guru yang nilainya di bawah batas minimum kelulusan diwajibkan mengikuti pendidikan profesi selama 8 hari penuh di LPM provinsi. Pendidikan profesi ini dilakukan oleh tim asesor dari Universitas Penyelenggaraan Sertifikasi yang menjadi bagi dari sertifikasi rayon. Antara bulan Februari sampai Maret 2008, saya bersama kelompok guru di NTT menjadi salah satu kelompok guru yang mengikuti pendidik profesi atau PPLG di LPMP Provinsi NTT. Kami mengikuti pendidikan profesi karena dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk lulus langsung dalam penilaian portofolio guru. Menceritakan pengalaman pribadi penulisan yang pada Februari sampai Maret 2008 bersama kelompok di guru di Nusantara Timur NTT mengikuti pendidikan profesi PLG di LPMP Provinsi NTT. Mereka mengikuti pendidikan profesi karena tidak lulus langsung pada tahap penilaian portofolio. Artinya nilai portofolio mereka tidak memenuhi standar minimal kelulusan sertifikasi. Sedangkan bagi para guru yang sudah lulus langsung portofolio, kelompok guru itu tidak perlu lagi mengikuti tahapan pendidik profesi di LPMP Provinsi NTT seperti hayalan kami ketika itu. Pada bulan Maret 2008 kami lulus pendidikan profesi guru dan selanjutnya bersama kelompok guru yang lulus langsung pada penilaian portofolio guru kami menerima sertifikasi pendidik dan diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Pendidik Kabupaten Belu di Aula SMA Katolik Surya Atambua NTT Indonesia. Panitia panjang pun tuntas sudah. Selanjutnya kami harus melampirkan sertifikasi pendidik itu untuk melamar ke salah satu bagian Dikendikbud pusat untuk selanjutnya mendapatkan SK Dirjen PMPTK tentang besarnya dana sertifikasi. Nah, jadi perbedaan nasib antara guru yang lulus langsung portofolio dengan yang harus mengikuti pendidikan profesi. Guru yang lulus portofolio tidak perlu mengikuti pendidikan profesi, sedangkan penulis dan kelompoknya harus mengikuti tahap itu terlebih dahulu. Setelah selesai pendidikan profesi pada Maret 2008, penulis akhirnya lulus dan menerima sertifikasi pendidik bersama guru-guru yang lulus langsung. Penyerahan sertifikat dilakukan secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidik di Aula SMA Katolik Surya Atambua NTT. Setelah mendapatkan sertifikat, mereka diwajibkan mengajukan sertifikat ke pusat Dikendikbud untuk memperoleh SK Dirjen PMPTK yang kemudian menjadi dasar penempatan dana sertifikasi guru. Hingga kami menerima SK dari Dirjen PMTK, kami melalui sebuah prosedural yang cukup
rumit, berbelit-belit dan penuh kesabaran. Saya bersama kawan-kawan guru yang tamat S1 di bawah tahun 2002 tak mengalami persoalan. Berarti karena masa kerja dan tahun ijazah sarjana memungkinkan proses sertifikasi itu. Namun itu sangat membedakan bagi para guru yang memiliki masa kerja hingga 20-30 tahun, namun mereka belum memiliki ijazah S1. Pemerintah akhirnya menyetujui proses sertifikasi itu berlaku juga bagi guru yang belum S1, namun memiliki masa kerja 30 tahun lebih atau lebih telah berumur di atas 50 tahun. Ada catatan khusus untuk guru-guru demikian, yakni bahwa memperoleh sertifikasi pendidikan bagi mereka hanyalah sebagai penghormatan atas jasa-jasanya sebagai pendidik puluhan tahun. Saya pikir ini sebuah kebijakan yang sangat toleransi, ada berharga bagi seorang guru di balik izin untuk proses sertifikasi itu sendiri. Jadi makna paragraf di atas menceritakan bahwa penulis bersama guru-guru lain harus menjalani proses sertifikasi yang rumit dan panjang, penuh kesabaran hingga akhirnya menerima SK Dirjen PMTK. Penulis dan rekan-rekan yang lulus S1 sebelum 2002 tidak mengalami banyak kesulitan karena masa kerja dan ijazah sudah sesuai. Namun berbeda halnya bagi guru yang memiliki masa kerja panjang 20-30 tahun tetapi belum memiliki ijazah S1. Awalnya mereka kesulitan ikut sertifikasi karena syarat minimal pendidik. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan pengecualian guru yang sudah berumur di atas 50 tahun atau punya masa kerja di atas 30 tahun tetapi bisa sertifikasi. Namun sertifikat pendidik yang diberikan bukan sebagai bukti kompetensi akademik penuh melainkan sebagai penghormatan atas pengabdian mereka. Penulis menilai ini sebagai bentuk kebijakan dan toleransi sekaligus apresiasi terhadap jasa guru senior. Sesungguhnya nilai sebuah sertifikasi pendidik di Syalirin sangat tinggi sebab sertifikat pendidik itu memiliki nilai yang terus berjalan setiap bulan selama para guru memiliki dapat melakukan aktivitas profesi sesuai dengan persyaratan. Sesungguhnya pula bahwa para pemilik sertifikasi itu telah menjelma menjadi guru erat baru di masa sebelumnya. Ia dianggap bekerja sebagai guru, namun kini ia berprofesi sebagai guru. Oleh sertifikasi pendidik itu secara hakiki ada beberapa antara pekerjaan dan profesi. Nah, jadi makna atau maksud dari paragraf tersebut menekankan bahwa sertifikasi pendidik memiliki nilai yang sangat tinggi, bukan sekedar simbol, tetapi juga berdampak langsung pada pengakuan profesional dan kesejahteraan guru. Sertifikasi ini memberikan tunjangan atau insentif yang berjalan setiap bulan selama guru tersebut tetap menjalankan profesinya sesuai ketentuan. Selama ini juga menggarisbawahi bahwa telah memiliki sertifikat seorang guru beralih status dari hanya pekerja yang hanya sekedar bekerja sebagai guru menjadi profesional diakui resmi sebagai profesi. Pekerjaan lebih kepada pekerjaan kasar atau pekerjaan yang membutuhkan tenaga lebih besar, sedangkan profesi tidak merupakan pekerjaan profesi berhubung dengan konvensional, keahlian, tampilan fisik, dan lain-lain. Dalam hal ini para pendidik yang memiliki sertifikasi pendidik ialah para profesional yang berkarya dalam gaya baru yang bermartabat dari bentuk karya sebelumnya. Dengan kata lain, ada perubahan baru dalam cara dan penampilan berkarya. Nah, makna atau dari paragraf ini berbedanya antara pekerjaan dan profesi. Nah, yaitu pekerjaan digambarkan sebagai aktivitas yang lebih bersifat kasar, banyak mengandalkan tenaga fisik. Yaitu profesi lebih menekankan pada keahlian, keprofesionalan, keterampilan khusus, dan tampilan yang bermartabat. Dalam konteks ini, guru yang memiliki sertifikasi pendidik dianggap sebagai profesional, bukan lagi hanya pekerja. Mereka kini menjalankan tugas dengan gaya baru, cara baru, dan menampilkan baru yang menunjukkan martabat dan kualitas profesionalisme yang lebih tinggi. Jadi namun sayangnya pengharusan untuk bekerja 24 jam per minggu masih menjadi kendala agar para pendidik itu mampu berprofesi sebaik-baiknya. Jumlah 24 jam masih sangat membebankan. Sementara itu banyak guru baru hasil pendidik PT pun setiap tahun melalui produksi
akibat ada semacam kelebihan beban mengajar yang menimbulkan para guru sertifikasi, namun ada kehilangan zaman-zaman mengerjakan pada para guru muda. Jadi makna dari paragraf tersebut, kendala yang dihadapkan guru bersertifikat yaitu kewajiban menjadi 24 jam per minggu sebagai salah satu syarat mempertahankan tunjukkan sertifikasi. Beban 24 jam dianggap terlalu berat, terutama bagi guru yang sudah senior atau memiliki banyak tanggung jawab lain. Di sisi lain, setiap tahun semakin banyak guru baru lulus perguruan tinggi yang dihasilkan tetap memberikan justru kekurangan jam mengajar karena jam pelajaran sudah diisi oleh guru-guru bersertifikat oleh memenuhi beban 24 jam. Nah, berbagai persaingan dan kesulitan dalam pemahaman itu mengakibatkan kekurangan pemahaman yang seimbang terhadap kehadiran para guru sertifikasi pada setiap sekolah. Krisis kepercayaan mulai menyuruk, malahan para guru sertifikasi telah dinilai kurang bagus bekerja. Inilah pemahaman yang untuk kemudian berakibat pada ancaman pemberhentian TPP dan ancaman penundaan pembayaran TTP sebagai akibat dari jumlah guru penerimaan TPP di Indonesia sangat banyak. Memudahkan makin lama berjalan ada penerimaan terhadap kehadiran para guru sertifikasi yang diikuti dengan pemahaman yang benar atasnya. Dengan pemahaman yang benar, maka munculnya penghormatan yang wajar yang kemudian berimbas pada kelancaran pembayaran TTP. Semoga. Nah, jadi makna atau dari paragraf ini dampak sosial dan psikologis dan kehadiran guru-guru bersertifikasi di sekolah disebutkan bahwa adanya persaingan dan kesulitan pemahaman menimbulkan ketidakseimbangan penerimaan terhadap guru bersertifikasi akibat munculnya kritis kepercayaan di mana guru sertifikasi mulai dinilai kurang baik bekerja. Penilaian negatif ini kemudian meningkatkan ancaman penghentian atau penundaan pembayaran tunjangan profesi pendidik TTP, terutama karena jumlah penerima TTP di Indonesia sangat besar. Penulis berharap seiring waktu akan tumbuh pemahaman yang benar tentang kehadiran guru sertifikasi sehingga para guru mendapatkan penghargaan yang wajar dan TTP bisa dibayarkan dengan lancar. Nah, jadi ini penjelasan dari wacana sertifikasi guru, prosedur rumit namun dianggap dan dipahami mudah. Nah, dapat kita ketahui di dalam buku Dewi Ratnaningsih menggunakan teori Van Dijk untuk menganalisis wacana pengalaman guru dalam proses sertifikasi khususnya tahun 2007 sampai 2010 yang penuh prosedur birokrasi dan memiliki dampak sosial. Wacana ini mengandung aspek ideologi, ketimpangan sosial, profesionalisme, serta kebijakan pemerintah yang mengaruhi peran guru. Adapun Van Dijk membagi analisis wacana menjadi 3 struktur utama. Yang pertama, struktur teks. Struktur mikro menganalisis unsur kebahasaan seperti yang pertama, diksi atau pilihan kata. Contoh, beruntung, kebijaksanaan, bermartabat, penghormatan. 2. Gaya bahasa dan metafora mencerminkan penilaian terhadap guru tersertifikasi. Yang ketiga, struktur naratif, pengalaman pribadi diungkap dengan kronologis dan reflektif. Yang kedua ada kondisi sosial. Struktur meso menyusun bagaimana pemahaman sosial kolektif dibentuk oleh sistem sertifikasi. Adapun guru tersertifikasi melalui dianggap lebih profesional tetapi juga menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan guru non sertifikasi. 3. Terhadap penggeseran identitasi sosial guru dari pekerjaan biasa menjadi profesional melalui simbol sertifikasi pendidik. Yang ketiga ada konteks sosial, struktur makro. Yang pertama, wacana ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah dalam pengelolaan profesi guru. Yang kedua, terlihat bahwa program sertifikasi dijadikan dengan standar yang kurang merata, menimbulkan ketidaksetaraan. Yang ketiga, kebijakan menyertakan guru yang belum S1 sebagai pengecualian menunjukkan adanya toleransi negara atas
dedikasi guru, tetapi juga kesenjangan sistemik. Nah, jadi ini penjelasan Van Dijk membagi analisis wacana menjadi 3 struktur utama. Nah, dapat kita ketahui ada temuan penting dari implementasi AWK dan Van Dijk. Yang pertama itu ada ideologi profesionalisme. Ada stratifikasi guru dalam teks diposisikan sebagai simbol transformasi dari pekerjaan menjadi profesional. Nah, namun profesi ini menjadi elit baru yang kadang tidak dimengerti sepenuhnya oleh lingkungan sekitarnya. Yang kedua itu ada dominasi dan resistensi. Negara melalui kebijakan stratifikasi mengatur ulang posisi sosial guru. Muncul resistensi dari kalangan guru non-stratifikasi yang merasa terpinggirkan atau tidak diakui kontribusi. Yang ketiga ada representasi sosial guru. Ada teks mencerminkan bahwa guru terstratifikasi dipandang lebih unggul padahal tidak semua memiliki kompetensi yang setara. Nah, ini menciptakan ketimpang dan potensi konflik sosial di lingkungan sekolah. Dapat disimpulkan atau kesimpulan dari analisis wacana kritis menurut Van Dijk, sebuah teori dan implementasi analisis wacana kritis Van Dijk dalam wacana bertema stratifikasi guru. Menurut buku Dewi Ratnaningsih 2019 halaman 51-54, yaitu berdasarkan teori analisis wacana kritis, Van Dijk dalam menjelaskan dalam buku Dewi Ratnaningsih 2019 pengalaman pribadi guru dalam proses stratifikasi antara tahun 2007 sampai 2010 dan mengungkapkan ketegangan antara kebijakan negara, beban administratif, serta realitas sosial para guru di lapangan. Melalui pendekatan Van Dijk, wacana ini mencerminkan struktur kekuasaan, kognisi sosial, dan perubahan status profesi guru di tengah birokrasi dan tuntutan yang kompleks. Sekian dari penjelasan saya tentang analisis wacana kritis menurut Van Dijk, sebuah teori dan implementasi analisis wacana kritis Van Dijk dalam wacana bertema stratifikasi guru dalam buku Dewi Ratnaningsih 2019. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.